Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, serta malam dokter. Dr. Eka Diartini selaku fasilitator dari SGDB 1, serta Dr. Septian Sandi Widayat selaku evaluator student project dari SGDB 1. Perkenalkan, saya Agung Bramantana dan Pakisan bersama teman-teman dari SGDB 1. Izin untuk mempresentasikan student project kami yang berjudul osteosarkoma. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari SGDB 1. Dimulai dari Rena dengan 3 digit NIM terakhir 002, kemudian Ataya dengan 3 digit NIM terakhir 028, kemudian Viga dengan 3 digit NIM terakhir 054, kemudian Enya dengan 3 digit NIM terakhir 080, kemudian Pratnya dengan 3 digit NIM terakhir 106, kemudian Denis dengan 3 digit NIM terakhir 134, kemudian Kesawa dengan 3 digit NIM terakhir 182, kemudian Nanda dengan 3 digit NIM terakhir 207, kemudian Mayora dengan 3 digit NIM terakhir 231, kemudian saya sendiri dengan 3 digit NIM terakhir 026, kemudian Febri dengan 3 digit NIM terakhir 052, serta Chandra dengan 3 digit NIM terakhir 078. Baik, masuk ke bagian pertama yaitu mengenai latar belakang, di mana kanker merupakan suatu permasalahan nyata di bidang kesehatan yang dihadapi di seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Pada sistem skeletal, keganasan primer non-hematopoietik dengan insidensitas tinggi itu didominasi oleh osteosarkoma. Berdasarkan data dari WHO, insidensi osteosarkoma pada semua populasi itu sekitar 4-5 per 1 juta penduduk. Sedangkan pada usia 15-19 tahun itu sekitar 8-11 per 1 juta penduduk. Untuk distribusi usianya, osteosarkoma itu bersifat bimodal dengan 60% kasus atau mayoritas kasus ditemukan pada usia muda dekade kedua dan 13-30% kasus ditemukan pada usia lebih dari 40 tahun. Populasi yang lebih tua itu biasanya dikaitkan dengan faktor predisposisi seperti misalnya infark tulang, penyakit paget, dan paparan radiasi. Osteosarkoma itu sendiri pada dasarnya berasal dari keganasan sel-sel osteoblas yang memproduksi matriks osteoid secara tidak teratur, di mana mayoritas kasus itu ditemukan pada daerah metafisis dari tulang panjang, terutama di sal femur dan juga proximal tibia. Untuk manifestasi klinisnya itu bersifat tidak spesifik, sehingga kasus umumnya baru terdiagnosis pada stadium lanjut. Untuk diagnosisnya sendiri itu mempertimbangkan pendekatan secara multidisiplin, yaitu berupa kombinasi dari hasil pemeriksaan klinis, imaging, dan juga patologis, sehingga dapat memperkuat akurasi dari diagnosis osteosarkoma. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah saya paparkan sebelumnya, melalui pembuatan student project ini diharapkan dapat memperluas pemahaman kami sebagai mahasiswa, khususnya untuk memahami lebih lanjut terkait dengan osteosarkoma itu sendiri. Baik, selanjutnya masuk ke rumusan masalah serta tujuan penulisan, di mana di sini terdapat total 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa definisi dan etiologi dari osteosarkoma, kemudian bagaimana patofisiologi dan manifestasi klinis dari osteosarkoma, dan bagaimana metode serta kriteria diagnostik, klasifikasi, dan terapi dari osteosarkoma. Kemudian untuk tujuan penulisannya untuk menjawab ketiga rumusan masalah, itu yang pertama untuk mengetahui definisi dan etiologi dari osteosarkoma, kemudian untuk mengetahui patofisiologi dan manifestasi klinis dari osteosarkoma, untuk mengetahui metode dan kriteria diagnostik, klasifikasi, serta terapi dari osteosarkoma. Selanjutnya, berikut merupakan manfaat penulisan dimulai dari manfaat teoritis serta manfaat praktis yang dapat dilihat pada layar. Perkenalkan, saya Putri Rasyana Putri dengan digit terakhir 231. Osteosarkoma. Osteosarkoma adalah suatu tumor primer ganas yang terjadi pada jaringan tulang yang ditandai dengan adanya sel osteoblas yang berubah dan menghasilkan matriks osteoid. Osteosarkoma tumbuh di lingkungan mikrotulang yang kompleks dan juga sangat dinamis, yang terdiri dari sel-sel tulang, yaitu osteoklas, osteoblas, dan juga osteosit. Sel stroma, yaitu MSC dan juga fibroblast, sel pembuluh darah, yaitu sel endotel, sel imun, yaitu makrofag dan juga limfosit, dan matriks ekstraseluler. Tumor ini berkembang terutama pada tulang panjang seperti femur, tibia, dan juga humerus, dekat dengan lempeng pertumbuhan di metafisis tulang. Osteosarkoma merupakan suatu tumor yang memiliki tingkat heterogenitas seluler yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah etiologi-etiologi. Nah, etiologi dari osteosarkoma itu sendiri ada banyak. Salah satunya adalah faktor genetik. Perubahan ekspresi dari suatu gen mempengaruhi proses molekuler sel tersebut. Terdapat beberapa alterasi yang ditemukan dari hasil SP kami, yaitu yang pertama, terdapat mutasi pada gen TP53. Gen TP53 sendiri ini merupakan gen yang berfungsi mengkode protein P53 yang mengatur siklus sel itu sendiri, replikasi DNA, dan pembelahan sel. Ketika suatu sel terpapar zat oksidatif, protein P53 akan diaktifkan dan memicu penghentian dari siklus sel apoptosis serta menjaga stabilitas genetik. Namun, pada kasus
keganasan, proses ini terganggu sehingga menyebabkan inaktivasi langsung dari protein 5. Pada osteosarkoma itu sendiri terdapat beberapa mekanisme mutasi seperti pertama ada mutasi missense atau mutasi salah arti terjadi pada binding domain dari DNA itu sendiri. Dua gen spesifik yang mengalami mutasi yaitu R175H dan R273H yang berinteraksi dengan topoisomerase 1 yang menyebabkan peningkatan dari amplifikasi dari gennya itu sendiri. Selain itu, variasi struktural juga terjadi di intron 53 di mana delesi dari 31 BP di intron 6 ekson ke-7 menyebabkan frame shift, kemudian mengganggu produksi dari protein P53. Selain itu, ada juga mutasi RB53 yang juga menunjukkan adanya pengaruh dalam perkembangan osteosarkoma, terutama pada pasien pediatri. Hal ini tentunya dikaitkan dengan jalur molekuler yang meliputi RB53 seperti gen INK4, gen CDK4, P16, dan siklin D1. Terdapat mutasi-mutasi gen lainnya juga yang ditemukan berdasarkan hasil pencarian kami, yakni eh, yang berpotensial untuk berperan dalam perkembangan osteosarkoma, namun perlu diteliti lebih lanjut, seperti antara lain Notch1, FOS, NF2, WIF1, BRCA2, APC, PTCH11, dan PRKR1A. Lalu, di sisi lain juga ada perubahan epigenetik yang juga berperan dalam mendukung perkembangan osteosarkoma, seperti perubahan pada metilasi DNA, modifikasi histon, dan non-coding RNA. Mungkin sekian dari etiologi faktor genetik bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Osteosarkoma adalah jenis kanker tulang yang paling umum terjadi, terutama pada remaja dan dewasa muda. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya osteosarkoma. Salah satu faktor tersebut yaitu faktor lingkungan. Nah, di antaranya, yang pertama ada radiasi penion atau radioterapi, di mana terdapat paparan radiasi terutama pada dosis tinggi dan dapat meningkatkan risiko osteosarkoma. Misalnya, pada seseorang yang telah menjalani pengobatan radiasi untuk kanker sebelumnya. Nah, terutama hal ini terjadi pada usia muda yang dapat memiliki resiko yang lebih tinggi dalam perkembangan osteosarkoma di area yang telah terpapar radiasi. Kedua, yaitu faktor pekerjaan atau paparan kimia. Nah, menurut beberapa studi, di mana menunjukkan bahwa pekerjaan yang terpapar bahan kimia berbahaya dalam pekerjaan tersebut memiliki kemungkinan resiko tinggi terkena kanker tulang atau osteosarkoma ini. Baik, sehingga saya melanjutkan presentasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kesawa dengan 3 unit terakhir 182. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana patofisiologi dari osteosarkoma. Nah, penyebab osteosarkoma di sini ada 3. Pertama, ketidakstabilan genom dan mutasi genetik, di mana adanya mutasi tumor suppressor gene seperti TP53, RBI, dan ATRX ini menjadi awal mulanya muncul osteosarkoma. Selain itu, bisa juga terjadi amplifikasi onkogen, khususnya pada onkogen MYC. Nah, kemudian akibat yang kedua yaitu interaksi lingkungan mikrotumor, di mana interaksi yang dimaksud adalah adanya interaksi antara osteoblas, sel imun, dan sel vaskular endotel ini malah menjadi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan kanker osteosarkoma ini. Yang ketiga ada aktivasi jalur sinyal, di mana jalur sinyal di sini contohnya adalah jalur P13K, AKT, dan MAPK, di mana ini malah mempermudah osteosarkoma ini melakukan metastasis. Dan ada jalur FOXO, MTOR, dan HIF1, di mana ini juga membantu metastasis osteosarkoma dan memberikan resistensi terhadap terapi. Dan yang terakhir ada jalur vascular endothelial growth factor, ini menyebabkan angiogenesis tumor yang membantu perkembangan dari tumor tersebut dengan memberikan suplai darah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edini Isabel Kirana Yuda dengan 3 digit NIM terakhir 080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari osteosarkoma. Yang pertama, lokasi dari osteosarkoma ini 50% berada di sekitar lutut, yaitu di femur distal atau di tibia proksimal, dan 10%-nya itu ada di kerangka aksial. Jika osteosarkoma terjadi pada panggul, maka prognosisnya akan lebih buruk. Lalu yang kedua adalah nyeri lokal. Nyeri lokal ini munculnya secara bertahap dan semakin memburuk dan tidak dapat hilang dengan istirahat ataupun dengan analgesik. Lalu yang ketiga ada pembengkakan lokal yang disebabkan oleh pertumbuhan tumor disertai peningkatan suhu dan kemerahan.
Lalu yang keempat ada keterbatasan gerak. Jadi tumor itu menginfiltrasi jaringan di sekitarnya dan mengganggu fungsi serta mobilitas. Lalu ada juga fraktur patologis, jadi tulangnya itu rapuh akibat lesi osteolitik dan sering terjadi tanpa trauma yang signifikan. Lalu yang terakhir ada metastasis, paling sering terjadi pada paru, bisa juga ke tulang lain ataupun ke kelenjar getah bening. Metastasis ini bisa menyebabkan sesak nafas ataupun nyeri dada. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Chandra Wulasita Subah Prastia dengan 3 digit NIM terakhir 078. Jadi untuk metode dan kriteria diagnosis osteosarkoma, pemeriksaan imagingnya bisa melakukan X-ray, CT scan, MRI, serta PET scan. Untuk X-ray dapat melihat struktur tulang dan mendeteksi adanya massa atau perubahan pada tulang. Untuk CT scan bisa memberikan gambaran yang lebih detail tentang tulang dan jaringan lunak di sekitarnya. Serta untuk MRI memberikan gambaran yang lebih detail tentang jaringan lunak, susun tulang dan pembuluh darah di sekitarnya. Untuk PET scan bisa mendeteksi sel kanker yang aktif di seluruh tubuh, bisa digunakan untuk mengevaluasi apakah ada metastasis ke organ lain ataupun tidak. Bisa dilihat pada gambar, merupakan hasil imaging biasanya ditemukan reaksi perisotel melawan sel kanker yang menyerupai bentuk segitiga atau Kottman triangle ataupun sinar matahari atau sunburst. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nyoman Paraga Saswi dengan 3 digit NIM terakhir 054. Saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran histopatologi dari osteosarkoma. Jadi osteosarkoma itu merupakan salah satu jenis tumor ganas yang sering muncul pada tulang, di mana biasa ditemukan pada usia muda, terutama pada dekade kedua dari kehidupan. Di mana salah satu jenis pemeriksaan histopatologi dari osteosarkoma adalah fine needle aspiration biopsy atau yang kita sebut juga dengan FNAB untuk melihat gambaran histopatologis dari sel tumor sehingga dapat mengarah ke diagnosis osteosarkoma. Dalam pemeriksaan histopatologi ini ditemukan gambaran osteoblas yang malignan dan juga matriks osteoid ganas yang diproduksi oleh sel neoplastik di dalam jaringan. Gambaran sel ganasnya bersifat pleomorfik atau bentuknya bermacam-macam, inti selnya bersifat hiperkromatik atau berwarna gelap dan juga indeks mitosisnya itu tinggi. Pembentukan jaringan osteoid atau tulang yang dilakukan oleh sel-sel tumor tersebut merupakan gambaran diagnostik dari osteosarkoma. Selain itu, pada umumnya juga terdapat invasi vaskuler dan juga nekrosis jaringan. Jaringan osteoid ini akan tampak sebagai massa eosinofil seperti kaca, konturnya irregular dan juga dikelilingi oleh lingkaran osteoblas. Untuk gambaran histopatologis dari osteosarkoma dapat dilihat di slide yang ditampilkan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Natania Pananda Herianing dengan NIM 3 digit terakhir 207. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi osteosarkoma. Jadi untuk klasifikasi osteosarkoma ini ada 2 cara, yaitu dengan melihat tingkat stadiumnya atau secara histopatologi. Nah, fungsi dibuatnya pengklasifikasian osteosarkoma ini adalah untuk menentukan tingkat keparahan dari tumor. Jadi itu bisa untuk menentukan luas atau potensi berkembangnya tumor dan lainnya yang mampu untuk mengelompokkan atau menjeniskan derajat keparahan dari tumor karena itu ada kaitannya dengan penanganan lebih lanjut. Baik, lanjut pada klasifikasi stadium, osteosarkoma memiliki 2 sistem untuk pengklasifikasian secara stadium. Nah, itu ada sistem Enneking dari Musculoskeletal Tumor Society dan juga sistem AJCC atau sistem yang dikemukakan oleh American Joint Committee on Cancer. Nah, bedanya, kalau sistem Enneking itu lebih menitik beratkan lokasi dari tumor, sedangkan sistem AJCC lebih menekankan pada sistem tumor nodus metastasis, yaitu atau TNM, yang lebih mempertimbangkan ukuran dan penyebaran dari tumor. Baik, ini adalah perbedaan untuk dari sistem Enneking dan juga sistem AJCC. Nah, bedanya adalah kalau dari stadiumnya, sistem Enneking, itu ada 1A, 1B, 2A, 2B, dan 3 yang paling terakhir. Kalau sistem AJCC itu ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4A, dan 4B yang paling terakhir. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin untuk klasifikasi histopatologinya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, klasifikasi histopatologi. Osteosarkoma berdasarkan klasifikasi WHO 2020 terdiri dari beberapa subtipe. Osteosarkoma sentral derajat rendah memiliki aktivitas mitosis rendah namun dapat berkembang menjadi derajat tinggi. Osteosarkoma NOS mencakup subtipe seperti konvensional, paling umum, telangiektatik, sel kecil, parosteal, dan periosteal.
Osteosarkoma permukaan derajat tinggi menyerupai osteosarkoma konvensional tetapi terbatas pada permukaan tulang. Osteosarkoma sekunder muncul akibat kelainan tulang sebelumnya, seperti penyakit Paget atau radiasi, dan sering terjadi pada usia di atas 50 tahun. Terakhir, osteosarkoma ekstraskeletal tumbuh di jaringan lunak tanpa terlibat tulang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Lomade Prajani Putri dengan 3 digit NIM akhir 106. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pilihan terapi untuk osteosarkoma. Di mana untuk pilihan terapi yang pertama yakni ada kemoterapi. Kemoterapi sendiri bertujuan untuk membantu penyusutan pada daerah sel kanker. Kemoterapi ini biasanya dilakukan bersamaan dengan penggunaan kombinasi obat seperti doxorubicin, methotrexate dosis tinggi maupun cisplatin. Selanjutnya, jika kemoterapi ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, maka akan dilakukannya prosedur operasi. Operasi sendiri bertujuan untuk mengangkat seluruh sel kanker beserta dengan sebagian jaringan normal untuk mencegah terjadinya metastasis. Untuk pilihan terapi yang ketiga, yakni ada terapi sinar radiasi eksternal, di mana untuk terapi ini dapat dilakukan setelah operasi untuk mengobati nyeri dan juga mengendalikan gejala yang bermetastasis maupun gejala yang kambuh kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Atia Fadila Putri dengan digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan, osteosarkoma adalah tumor primer ganas pada jaringan tulang yang ditandai oleh adanya sel osteoblast abnormal yang menghasilkan matriks osteoid. Etiologinya melibatkan faktor genetik seperti mutasi pada gen TP53, RB53, dan lainnya, serta faktor lingkungan seperti paparan radiasi pengio dan bahan kimia berbahaya. Tumor ini memiliki heterogenitas seluler tinggi dengan kompleksitas mekanisme molekuler dan genetik. Patofisiologi osteosarkoma melibatkan ketidakstabilan genom, kelainan kromosom, dan gangguan mekanisme perbaikan DNA. Manifestasi klinis utama meliputi nyeri lokal progresif, pembengkakan, keterbatasan gerakan sendi, dan pada beberapa kasus bisa terjadi fraktur patologis. Osteosarkoma paling sering menyerang metafisis tulang panjang di sekitar lutut. Diagnosis ditegakkan melalui pemeriksaan imaging seperti ronsen, CT scan, MRI, dan pemeriksaan histopatologi yang menunjukkan gambaran osteoblast maligna dengan matriks osteoid. Terapi osteosarkoma dimulai dengan kemoterapi neoadjuvan menggunakan kombinasi doxorubicin, methotrexate dosis tinggi, dan cisplatin. Kemudian diikuti prosedur operasi untuk mengangkat seluruh sel kanker. Pada kasus tertentu, terapi radiasi digunakan untuk mengendalikan gejala atau mengobati nyeri, terutama pada kasus metastasis atau tumor yang tidak dapat diangkat melalui operasi. Saran, untuk kedepannya kita perlu lebih peka terhadap gejala awal osteosarkoma, terutama bagi kelompok beresiko seperti remaja dan mereka yang pernah terpapar radioterapi. Pengobatan yang lebih personal dan sesuai keunikan tumor masing-masing pasien juga sangat dibutuhkan. Penting bagi dokter dari berbagai bidang bekerja sama, termasuk dari spesialis onkologi, spesialis ortopedi, sampai spesialis radiologi. Jangan lupa untuk terus membekali tenaga kesehatan di garis depan dengan pengetahuan terbaru tentang osteosarkoma agar pasien bisa segera memperoleh penanganan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah pasiennya, terutama yang masih muda, butuh dukungan mental untuk menghadapi perjalanan pengobatan yang tidak mudah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SGDB 1 mengenai student project kami tentang osteosarkoma. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om. Terima kasih dokter, terima kasih juga teman-teman semua.